Apa faktor penyebab elektabilitas Ganjar Mahfud merosot? Elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD merosot berdasarkan survei teranyar versi LSI Denny JA dan Indonesian Political Opinion (IPO). Bahkan, elektabilitas mereka disalip pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. LSI Denny JA mencatat periode November tahun 2023 elektabilitas pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 40,3%, disusul oleh Ganjar Mahfud 28,6% dan pasangan Amin 20,3%. Survei ini dilakukan pada 6-13 November tahun 2023 terhadap 1.200 responden dengan metode multistage random sampling dan margin of error kurang lebih 2,9%. Berdasarkan survei LSI Denny JA, elektabilitas Prabowo Gibran terus mengalami peningkatan. Prabowo Gibran misalnya pada bulan September lalu memiliki elektabilitas 39,3%. Kemudian naik menjadi 40,3% pada bulan ini. Sementara Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas 36,9% pada September. Lalu elektabilitasnya terjun bebas menjadi 28,6% saat ini. Sedangkan pasangan Anies Cak Imin sekitar 8,8% pada hasil survei LSI Denny JA pada 2 bulan lalu. Kini elektabilitas mereka naik menjadi 20,3%. Hasil survei yang digelar IPO pada November tahun 2023 juga memperlihatkan pasangan Prabowo Gibran berada di posisi puncak dengan elektabilitas 36,2%. Sementara elektabilitas personal Anies jika disandingkan dengan Muhaimin Iskandar menjadi 34,1%. Di sisi lain, personal Ganjar yang disandingkan dengan Mahfud menjadi 27,1%. IPO melakukan survei ini pada 10-17 November tahun 2023 terhadap 1.400 responden dengan metode multistage random sampling dan margin of error kurang lebih 2,50% dengan tingkat kepercayaan 95%. Setelah kritik terhadap Jokowi, Direktur Eksekutif IPO, Deddy Kurniasyah mengatakan setidaknya ada 2 faktor menonjol yang mempengaruhi turunnya elektabilitas Ganjar Mahfud. Pertama, terkait tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang masih cukup tinggi atau hampir menyentuh angka 50%. Di tengah tingginya tingkat kepuasan ini, Ganjar selaku capres justru kerap melontarkan kritikan terhadap kinerja pemerintah. Teranyar, Ganjar memberi nilai 5 terhadap kinerja penegakan hukum di masa pemerintahan Jokowi. Ganjar justru melakukan kritik-kritik yang menurut saya kontraproduktif jika dibandingkan dengan loyalis atau pemilih-pemilih Ganjar yang sebetulnya sebagian besar adalah loyalisnya Jokowi.